Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Salsabila Amalia Zahrani dengan NIM 86061144 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung Salut Waituba. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama adalah peran filsafat, penguat perkembangan, analisis, serta contoh dari filsafat ilmu dengan bantuan slide singkat yang sudah saya buat di sebelah. Yang pertama, peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting sebagai fondasi sekaligus pengawas kritis dalam menjaga eksistensi ilmu pendidikan agar tetap ilmiah dan bermakna. Peran ini dapat dipahami melalui 3 dimensi utama. Yang pertama, secara ontologis, filsafat ilmu membantu memperjelas hakikat pendidikan. Pendidikan tidak sekedar dipahami sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan pemahaman ini, eksistensi ilmu pendidikan menjadi lebih kokoh karena memiliki arah dan tujuan yang jelas. Yang kedua, secara epistemologis. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan dibangun melalui metode yang ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan seperti penelitian, tindakan kelas, PTK, pembelajaran berbasis evidensi, dan metode ilmiah lainnya menjadi bukti bahwa pendidikan tidak berjalan secara asal, tetapi memiliki dasar keilmuan yang kuat. Yang ketiga, secara aksiologis. Filsafat ilmu mengawasi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan. Pendidikan tidak bersifat netral, melainkan harus mengandung nilai moral, budaya, kemanusiaan. Tanpa dimensi ini, pendidikan berpotensi kehilangan makna dan hanya menjadi alat produksi tenaga kerja. 2. Pendidikan bermakna sebagai penguat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memperkuat pendidikan, maka pendidikan yang bermakna juga berkontribusi terhadap perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata, mampu mengembangkan pemikiran kritis, serta membentuk karakter peserta didik. Dalam praktiknya, pendidikan seperti ini menghasilkan pengalaman empiris yang menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu. Melalui praktik pendidikan, teori-teori yang ada dapat diuji. Ketika ditemukan ketidaksesuaian antar teori dan realitas, maka filsafat ilmu terdorong untuk melakukan pembaruan. Dari sinilah muncul berbagai inovasi pendidikan, seperti pembelajaran aktif, quantum learning, hingga konsep merdeka belajar. Dengan kata lain, pendidikan yang bermakna tidak hanya menjadi objek penerapan filsafat ilmu, tetapi juga menjadi sumber perkembangan dan penyempurnaan filsafat ilmu itu sendiri. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena kemampuannya dalam membedah persoalan pendidikan secara mendalam, kritis, dan menyeluruh melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan ontologis, digunakan untuk mengkaji hakikat suatu masalah. Misalnya, dalam pendidikan muncul pertanyaan, apakah tujuan pendidikan hanya untuk memperoleh nilai akademik atau untuk membentuk manusia yang berkarakter? Pendekatan epistemologis digunakan untuk menilai proses dan metode yang digunakan. Contohnya, apakah metode pembelajaran yang diterapkan sudah efektif dan berbasis bukti atau masih bersifat tradisional dan kurang relevan. Pendekatan aksiologis digunakan untuk mengkaji nilai
dan dampak dari pendidikan. Misalnya, apakah sistem pendidikan yang ada mampu membentuk karakter peserta didik atau justru menimbulkan tekanan sosial dan kompetisi yang tidak sehat. Melalui ketiga pendekatan ini, filsafat ilmu mampu mengungkapkan akar permasalahan pendidikan yang seringkali tidak terlihat di permukaan. Oleh karena itu, filsafat ilmu menjadi alat analisis yang sangat penting dalam merumuskan solusi yang lebih tepat dan mendalam. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, kurikulum merdeka menjadi contoh nyata secara ontologis. Peserta didik dipandang sebagai individu yang unik. Secara epistemologis, pembelajaran dirancang berbasis proyek dan eksplorasi. Secara aksiologis, pendidikan diarahkan pada pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum, integrasi pendidikan karakter menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Hal ini mencerminkan dimensi aksiologis dalam filsafat ilmu. Dalam proses pembelajaran, pendekatan seperti quantum learning atau pembelajaran afektif menempatkan siswa sebagai subjek yang afektif dalam membangun pengetahuan. Ini sejalan dengan epistemologis konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan tidak sekedar ditransfer, tetapi dibangun melalui pengalaman. Dalam evaluasi pembelajaran, penggunaan penilaian autentik seperti proyek, portofolio, atau observasi menunjukkan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari nilai angka, tetapi juga dari proses dan kemampuan nyata peserta didik. Refleksi. Filsafat ilmu dan pendidikan merupakan dua hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu memberikan dasar, arah, dan alat analisis, sementara pendidikan menyediakan ruang praktik dan pengembangan. Pendidikan tanpa filsafat akan kehilangan makna dan arah, sedangkan filsafat tanpa praktik pendidikan akan menjadi abstrak dan tidak relevan. Oleh karena itu, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga difahami dan dianalisis secara mendalam. Baiklah, itu tadi pemaparan singkat yang sudah saya jelaskan dengan bantuan PowerPoint. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.